Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Dan salam harmoni. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait produk hukum Islam dan peluang serta tantangan legislasi hukum Islam di Indonesia. Baik, sebelum itu marilah kita memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Gusti Bagos Satria Pratama Putra dengan NIM 2414101059. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri yang pertama. Kemudian teman saya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nikade Sri Laksmi Dewi. Di sini saya sebagai materi 2. Perkenalkan, nama saya Kadek Chandra Dwi Kertiawan dengan NIM 2414101060. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Baik, di yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait penerapan produk hukum Islam di Indonesia. Jadi produk hukum Islam diterapkan di Indonesia itu melalui berbagai cara. Ada melalui fikih, fatwa ulama, keputusan pengadilan agama, dan peraturan perundang-undangan, terutama dalam hukum perkawinan, waris, wakaf, dan ekonomi syariah. Namun, hukum pidana Islam seperti potong tangan bagi pencuri belum diberlakukan karena menyesuaikan dengan kondisi sosial dan hukum nasional. Sebagai gantinya, hukuman pemenjaraan diterapkan sebagai bentuk adaptasi yang tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam syariat Islam. Nah, di sini ada 4 produk pemikiran hukum Islam. Yang pertama ada fikih, yang merupakan hasil ijtihad ulama yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, yang dikembangkan melalui kitab fikih yang menjadi pedoman dalam berbagai aspek hukum Islam. Kemudian yang kedua ada fatwa ulama. Nah, fatwa ulama ini merupakan pendapat hukum dari para ulama atau lembaga keagamaan seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah yang memberikan solusi atas permasalahan umat Islam. Yang ketiga ada keputusan pengadilan. Nah, ini merupakan putusan hakim dalam pengadilan agama yang menjadi acuan hukum Islam di Indonesia, termasuk dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Nah, kemudian yang terakhir ada undang-undang. Nah, undang-undang merupakan regulasi berbasis hukum Islam yang dikodifikasi dalam sistem hukum nasional seperti undang-undang perkawinan, hukum waris, wakaf, dan perbankan syariah. Kemudian dilanjutkan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peluang legislasi hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia terus berkembang terutama dalam hal perkawinan, waris, pengadilan agama, zakat, wakaf, dan perbankan syariah. Sejak kemerdekaan Indonesia, berbagai aturan telah menyesuaikan dengan hukum Islam, seperti Undang-Undang Perkawinan 1974, Undang-Undang Pengadilan Agama tahun 1989, Undang-Undang Zakat tahun 1999, Undang-Undang Wakaf tahun 2004, Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008, dan Komplikasi Hukum Islam tahun 1991. Selain itu, peluang legislasi hukum Islam cukup besar karena berbagai faktor yang mendukung seperti mayoritas masyarakat beragama Islam, penerapannya telah berlangsung sejak Kerajaan Islam, Undang-Undang 1945 menjamin kebebasan beragama, serta adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Dengan dukungan ini, hukum Islam dapat terus berkembang dan menjadi bagian dari
sistem hukum nasional sesuai kebutuhan umat Muslim. Akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tantangan legislasi hukum Islam di Indonesia. Salah satu tantangannya adalah masyarakat Indonesia yang bersifat pular atau majemuk, baik dalam hal agama maupun hukum. Hal tersebut menjadi tantangan besar dalam perkembangan hukum Islam. Masyarakat non-Muslim misalnya, dengan terang-terangan melakukan penolakan adanya legislasi hukum Islam di Indonesia. Karena menurut mereka, kebijakan formalisasi hukum Islam bukan cerminan kesatuan dan persatuan, tetapi pendiskriminasian terhadap golongan lain. Sebab upaya legislasi hukum Islam secara tidak langsung menempatkan mereka sebagai warga kelas 2 dan masyarakat Muslim sebagai warga kelas 1. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya sebagai moderator akan membacakan kesimpulan dari presentasi kali ini. Nah, implementasi hukum Islam di Indonesia telah mengalami kemajuan yang berarti dalam konteks Pancasila dan UUD 1945. Berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Wakaf, dan kompilasi hukum Islam telah membuktikan bahwa integrasi hukum Islam ke dalam peraturan nasional cenderung bersifat mendasar, bukan sekedar formal. Kesempatan untuk melegalkan hukum Islam didukung oleh sebagian besar penduduk Muslim. Namun, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, seperti variasi dalam interpretasi fikih, penolakan dari kelompok non-Muslim, kekhawatiran atau radikalisasi, serta kesulitan dalam menyelaraskan dengan sistem hukum nasional. Meski begitu, pendekatan legislatif yang mengadopsi nilai-nilai serta prinsip-prinsip hukum Islam tanpa perlu menggunakan istilah Islam secara langsung telah berhasil dalam mengintegrasikan hukum Islam ke dalam kerangka negara Pancasila yang menghargai pluralisme dan keberagaman masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 9 terkait materi tentang hukum Islam kali ini. Jika ada perkataan yang kurang ataupun yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Saya sebagai moderator akan menutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Santi Om. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam harmoni.